wabarakatuh. Apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik Beni. Iya. Gini Bu Ira, ini berkaitan dengan tugas saya di CGP Angkatan 10. Saya akan mewawancarai Ibu sebagai pimpinan sekolah sini. Barangkali Bu Ira bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Sutirama, biasanya dipanggil Ibu Ira. Saya menjadi kepala sekolah di sini sejak Januari sampai sekarang. Ya, di UPTSD Negeri 5 UPTSD 5 Gresik. Ya. Baik Bu Ira, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Ibu, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Selama ini kalau ada dilema dalam keputusan itu biasanya saya mengambil keputusannya tidak tiba-tiba, tetapi saya berdoa dulu lalu berpikir bersama teman-teman untuk mengambil keputusan agar tidak merugikan antara orang yang diputuskan dan kita semua. Seperti yang panjenengan tahu bahwa anak-anak masih ada yang terlambat, supaya anak-anak itu tidak terlambat, lalu kita juga tidak menegur terus-menerus, maka kita akan mengkomunikasikan dengan baik kepada orang tua dan juga nanti berhasil untuk bisa mengambil keputusannya. Panjenengan bisa mengantarkan lebih pagi dengan kucing gitu Bu, jadi lebih mengarah kepada keputusan diserahkan pada orang tua, lalu kita juga aman dalam keputusannya. Baik Bu Ira, jadi tadi untuk yang Bu Ira hadapi ini lebih sering ke dilema etika ya Bu ya. Jadi kasus yang sama-sama benar. Contohnya tadi ada murid yang terlambat, tetapi bagaimana dia tetap ingin sekolah. Nah, jika tadi Ibu menghadapi seperti itu tadi dengan kasus yang sama-sama benarnya, bagaimana Ibu untuk mengambil keputusannya? Untuk mengambil keputusannya biasanya saya bermusyawarah bersama tim. Kita ambil dari segi positif negatifnya, kita tetap mengacu pada hukum yang diterangkan di situ, tetapi diambil kebijakan, sehingga sebenarnya kebijakan itu kan penyelewengan, tetapi dalam kebijakan itu nanti ditemukan solusi yang terbaik gitu. Iya Bu Ira, jadi di dalam pengambilan keputusan ada kebijakan ya Bu ya. Meskipun ada sedikit itu apa namanya, tapi kan sama-sama benar ya Bu ya, benar dan benar. Cari yang apa tadi berpihak pada murid lagi. Oke, baik Bu Ira, lanjut untuk apa namanya langkah-langkah. Bagaimana urutan atau langkah-langkah yang Bu Ira tempuh dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan kita lihat dulu di dalam permasalahan. Sebelumnya kita harus mengumpulkan dulu semua informasi tentang masalah tersebut, lalu diidentifikasi nilai-nilainya. Setelah itu dipertimbangkan, lalu ambil keputusan dan buat rencana keputusan. Itu langkah-langkahnya. Nah, ini semua juga melibatkan semua tim yang ada di sekolah, termasuk orang tua dan siswa. Jadi langkah-langkahnya itu ya Bu ya. Terakhir untuk merencanakan kapan keputusan itu akan dilaksanakan ya Bu ya. Bekerja sama dengan tim yang ada di sekolah. Baik Bu Ira, kemudian untuk hal-hal apa saja yang Ibu anggap penting dan efektif dalam pengambilan kasus-kasus dilema etika itu? Dalam hal ini adalah komunikasi ke segala arah untuk bisa mengambil keputusan. Di samping itu juga semua pendapat kita pertimbangkan sehingga adil dan enak untuk diterima ke semua pihak itu. Gitu ya Bu. Jadi kuncinya di komunikasi. Komunikasi yang baik, karena dengan komunikasi semuanya bisa diselesaikan. Nah, kira-kira dalam menjalin komunikasi seperti itu beda dengan tim yang terdiri dari misalkan ada kan di sekolahan ada tim kurikulum sendiri, rumah sendiri, sarpras. Adakah tantangan-tantangan yang Bu Ira hadapi untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, ada di dalam tim itu mestinya ada yang
muda yang sangat idealis, terus ada juga tekanan dari orang tua, ada juga antara apa yang tua yang cenderung apa pemikirannya sudah mulai dewasa. Anak-anak muda juga tak kalah pentingnya dengan literasi yang baik itu kembali kita pertimbangkan, putusannya juga sangat bagus. Jadi semua itu ada tekanan dari mana-mana, tetapi dengan kita komunikasikan itu kita bisa mengambil hal yang terbaik untuk keputusan masalah yang ada di situ. Baik, tetap kuncinya di komunikasi Yes. sehingga bisa mengambil yang terbaik dari yang baik ya Bu Iya, ya. ya. Baik, saya lanjutkan Ibu. Kemudian untuk melaksanakan keputusan itu setelah tadi Ibu langkah-langkah dan perencanaan tadi, adakah jadwal khusus Ibu untuk melaksanakannya? Dijadwalkan khususnya tidak, tetapi kalau misalnya ada masalah yang dilema yang bisa diselesaikan hari itu juga ya diselesaikan. Kalau memang perlu ada dikomunikasikan ya mungkin dibuat jadwal khusus, kira-kira bisa tidak bertabrakan dengan kepentingan orang tua, siswa dan rekan-rekan guru, jadi diambil tempat yang terbaik. Tapi kalau bisa diselesaikan saat itu dan tanpa menggunakan jadwal ya kita ambil keputusan saat itu. Jadi fleksibel ya Bu ya, melihat apa tadi itu urgennya keputusan harus diambil gitu nih Bu. Baik, kemudian adakah itu Ibu seseorang atau faktor-faktor yang mungkin bisa mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, banyak faktor-faktor atau orang-orang yang membantu saya, yaitu tim itu tadi. Jadi kalau biasanya saya ngambil itu dari semua kelas. Jadi dari kelas kecil sampai besar itu juga di samping ada waka-waka itu tadi apa yang sebenarnya di struktur organisasi tidak ada waka, tapi saya tetap membagi ke kurikulum, sarpras ini itu semua untuk bisa saling padu juga. Baik Bu Ira, tadi ada dukungan dari tim Bu ya, termasuk juga komite sekolah. Dan untuk yang terakhir ini Bu Ira, saya ingin tahu pengalaman Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Ya, pelajaran yang bisa saya ambil adalah keterbukaan yang pertama, komunikasi, lalu mempertimbangkan bersama tim dan semua unsur yang terlibat di dalamnya. Jadi dengan keterbukaan semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi komunikasikan juga dengan baik. Itu Bu Eni. Terima kasih Bu Ira, sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban Ibu pada pagi hari ini. Ini ilmu yang sangat besar buat saya Ibu untuk sebagai generasi muda. Mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa untuk mencontoh Bu Ira ini. Terima kasih, panjenengan adalah calon-calon pemimpin generasi setelah saya. Panjenengan juga sangat luar biasa, sangat hebat. Terima kasih Bu Ira. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bu Ira sehat selalu ya Bu ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Indah? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini Bu Indah, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan pada saya sehubungan dengan tugas saya CGD Angkatan 10 Bu untuk mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Bisa Ibu memperkenalkan diri sedikit saja monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Wayuni dan saya Kepala UPT SDN 10 Gresik. Saya di sini baru juga menjabat sebagai kepala sekolah mulai bulan Januari kemarin. Terima kasih Bu Indah. Baik Bu, di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Begini Ibu, untuk yang pertama tentunya kan di sekolah-sekolah sini kan banyak menghadapi masalah dan kasus-kasus juga ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana Bu Indah ini mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral. Di sini tuh kan sekolahnya ada 2 poin ya. Yeah. Maksudnya untuk muridnya itu kan ada murid reguler, ada murid ABK. Dalam menangani kasus-kasus seperti dilema etika di situ nih, saya mengenali situasinya di sini itu berdasarkan dari konflik yang ada di sini.
Selain itu juga saya akan mengamati dari pengambilan keputusan, terus dari pertimbangan moral, sampai itu melalui proses-proses refleksi yang rutin. Jadi misalnya kita lakukan tiap bulan sekali atau tiap 2 bulan sekali, itu tergantung nanti dari situasi. Mungkin dari situ keputusan nanti yang kita akan ambil itu nanti juga berdasarkan dari nilai-nilai etika dan moral yang ada di sekolah kami. Jadi mengidentifikasi dulu ya Bu Indah, setelah itu merefleksikan. Baik Ibu, kemudian dilema etika, kasus dilema etika, kalau Ibu dihadapkan pada benar melawan benar, ini seperti apa Ibu mengambil keputusannya? Dan barangkali bisa diberikan contoh. Nah itu, memang yang sering sekali ya dilema etika itu memang seperti apa ya? Misalnya itu diselesaikan ya, nanti memang pasti ada yang ada yang tersinggung, atau ada kita menganggap ini kok kita merasa benar tapi menurut dia kok salah lah. Memang seperti itu, memang semua sekolah pasti akan merasakannya. Nah, dalam mengatasi masalah seperti itu, jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan, maka saya akan lebih mengutamakan pertama dengan cara konsultasi dengan guru, habis itu dengan komite dan staf sekolah ataupun dengan pihak yang terkait lainnya. Nah, dalam mengambil keputusan itu kita akan melakukan diskusi, terus mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip apa yang telah kita tetapkan, terus apa dampak dari keputusan nanti yang kita ambil. Mungkin seperti itu Bu Eni. Oh iya Bu Indah, berarti caranya dengan berdiskusi ya Bu ya, dengan guru, kemudian komite, termasuk juga memikirkan dampaknya, gitu ya Bu. Terus untuk langkah-langkahnya Ibu, langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam membuat keputusan? Pertama saya akan mengumpulkan informasi ya dari pihak-pihak yang terkait lewat teman-teman yaitu. Terus selanjutnya saya akan mengidentifikasi nilai-nilai etika apa yang terlibat di sana dan mempertimbangkan dampaknya nanti pada murid dan sekolah. Setelah itu saya akan mengumpulkan guru, staf ataupun pihak yang lainnya untuk berkumpul kemudian berdiskusi, mengemukakan argumen-argumen mereka secara terbuka. Mungkin seperti itu dan pandangan mereka tetap terhadap masalah-masalah itu. Iya. Penting ya Bu Indah, yang pertama untuk mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Bu ya. Tanpa fakta lah. Iya, sebelum nanti untuk berdiskusi dan tapi sering nggak Bu di dalam diskusi itu terjadi perbedaan satu sama yang lain? Sering. Lah, tapi perbedaan itulah yang menyatukan kita semua. Iya, baik Bu Indah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Indah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah kami tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat antara tim guru dan sekolah. Mereka menemukan pendekatan yang banyak melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, orang tua. Jika perlu murid juga mungkin akan kita lakukan diskusi juga terbuka dengan murid, sudut pandang mereka tentang masalah seperti apa di sekolah. Jadi muridnya juga dilibatkan ya Bu ya? Kalau memang perlu. Kalau memang perlu, karena kan kolaborasi ya Bu ya. Baik, tentunya di dalam membuat sebuah keputusan dengan tadi langkah-langkah yang sudah Bu Indah jabarkan, itu ada nggak kira-kira tantangannya untuk sampai membuat keputusan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa untuk baik untuk semuanya, terbaik untuk murid juga. Tantangan yang kita hadapi di sini ya mungkin tadi pertentangan tadi, tekanan dari berbagai pihak seperti misalnya dari orang tua, antara orang tua sama komite kadang berbeda, komite minta ini orang tua ndak, terus kadang dari sini ngomong ini ternyata kok beda, itu mungkin tantangannya. Nah, dengan caranya kami itu cara mengatasi tantangan itu kita lihat semua itu dari keputusan-keputusan yang kita ambil itu apakah itu sudah mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang telah kita tanamkan di sekolah.
misalnya nanti kalau ada yang bertentangan dengan nilai kebijakan, mungkin keputusan itu nanti akan kita rubah, kita diskusikan lagi bersama. Jadi tetap ya Bu ya, tantangan selalu ada dan itu nanti kalau memang ada yang sangat-sangat tidak bisa untuk disatukan, didiskusikan kembali ya. Baik. Terus untuk membuat keputusan, untuk melaksanakan keputusan itu, apakah Bu Indah menjadwalkan harus misalkan jarak berapa bulan atau jarak berapa minggu atau langsung ketika ada permasalahan langsung diputuskan saat itu juga? Dalam mengatasi masalah-masalah itu kita tidak memiliki jadwal tertentu. Nah, mungkin ketika ada masalah itulah langsung kita selesaikan. Atau misalnya memang dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan tiap bulan itu nanti kan mungkin kita akan kelihatan ya apa ada masalah atau enggak. Kalau sekiranya masalah itu tidak masalahnya itu kecil, mungkin ya tidak akan kita tempat di forum. Baru nanti setelah masalahnya itu memang benar-benar butuh keputusan semua pihak, baru kita lakukan. Kalau boleh tahu Bu Indah, secara kontinu itu untuk pertemuan-pertemuan itu Ibu agendakan berapa bulan sekali? Tiap 1 bulan sekali kita adakan pertemuan rutin dengan guru-guru seperti rapat, tapi nanti juga kita akan membahas masalah-masalah selain yang ada di rapat. Baik Bu Indah, untuk yang selanjutnya, adakah Bu seseorang atau faktor-faktor apa ya yang selama ini membuat Bu Indah itu mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Di sini ya yang membantu saya mempermudah menyelesaikan kasus-kasus di sini itu seperti dari beberapa guru di sini, terus habis itu dari komite juga, terus dari staf guru di sini, mereka yang memberikan saya pertimbangan-pertimbangan dampak baik buruknya jika kita mengambil keputusan seperti ini, mereka yang membantu saya. Itu sebuah tim begitu ya Bu Indah? Ya, mungkin kalau dikatakan tim ya bukan tim, saya itu yang mengambil ya. Oh, kalau saya kira guru di sini yang lebih lama di sini. Oh, begitu. Yang berpengalaman di sini. Terus kadang juga ada guru yang masih muda-muda kan agak seperti tidak punya seperti itu kan, guru yang muda-muda kan maksudnya lebih umum, tidak ada cenderung ke sana ke sini. Pokoknya apa yang ia rasakan dan itu ya kita solid sekali ya Bu Indah. Baik Bu Indah, untuk yang terakhir dari yang sudah banyak Ibu sampaikan tadi, saya ingin mengetahui pembelajaran apa yang dapat Bu Indah petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Bahwa dalam pengalaman yang bisa saya dapatkan dari sini mengajarkan pada kita pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu tidak hanya bergantung pada keadilan untuk guru, tapi yang lebih utama juga untuk kepentingan muridnya di sana. Baik Bu Indah, berarti harus tetap berpihak pada murid Bu ya, keputusannya itu yang nomor 1. Sehingga menimbulkan lingkungan yang kondusif, nyaman. Terima kasih sekali Bu Indah, jawaban Ibu sangat luar biasa, ilmu juga buat saya. Semoga Ibu tetap sehat, semangat selalu. Terima kasih ya Bu Indah atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Heni, doa juga untuk Bu Heni sehat selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.